أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masih ingat kita kisahnya Ulbah bin Zaid bin Harithah. Ini contoh orang yang Masya Allah ya. Mau perang Tabuk, Rasulullah SAW menyatakan, man jahaza, siapa yang membantu persiapan tentara Tabuk, falahul jannah, bagi dia dapat surga. Abu Bakar datang ke Rasulullah SAW ngasih 4.000 dirham. Umar datang dengan separuh hartanya. Ibnu Abbas datang dengan seluruh hartanya. Utsman bin Affan datang dengan mengasih 1.000 dinar plus 300 unta dengan isinya. Itu kan gila ya. 300 unta dengan seluruh isinya, belum emasnya masih. Semua orang ngasih. Semua sahabat-sahabat ngasih. Semuanya karena apa? Karena tadi itu have the intention of ibadah. Karena ibadah. Abu Aqil datang dengan ngasih separuh sok kurma. Saya katakanlah 1 kilo kurma. Orang-orang munafik menyatakan, kamu itu loh ngapain kalau cuma sodako 1 kilo kurma itu? Ya mending gak usah sodako lah. Padahal orang munafik gak ada yang sodako. Karena dia menghinakan. Itu orang yang miskin. Ada lagi orang yang super miskin. Namanya Ulbah bin Zaid bin Harithah. Tidak dapat apa-apa dia, tidak punya apa-apa dia. Malu dia, pulang dia. Malam hari dia nangis kepada Allah. Dia qiyamul lail dan kemudian berdoa. Allahumma atasaddaqu ala kulli muslim. Ya Allah, saya sodakoh untuk semua orang muslim yang ada di Madinah ini. Dengan apa? Dengan madlamati, dengan kezaliman yang menimpa. Entah itu fi jazati, menimpa pada jasadku, atau dalam mali, hartaku, atau irdi, kehormatanku. Gini ya, kalau kita dizolimi orang kan pasti dapat pahala. Kalau sholat belum tentu, iyalah diterima. Tapi kalau kita dizolimin pasti dapat pahala. Kata dia, kalau saya ini dizolimi, entah saya dizolimi kehormatan saya, entah saya dizolimi fisik saya, atau saya dizolimi harta saya, dicuri oleh orang, itu saya sodakohkan semuanya untuk orang-orang mukmin. Kenapa? Karena dia tidak punya apa-apa lagi. Saya tanya, apa yang mendorong orang kayak begini ini? Tidak ada lain kecuali ibadah. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Dan dia tidak pamerin ke siapa. Masya Allah ya. Kok ada orang punya personality kayak begini ini? Menarik kalau kita pikirkan. Dan Rasulullah habis sholat subuh membalikkan tubuhnya dan berkata, Ainal mutasaddiq bi'irdihil barihah. Siapa yang sedekah tadi malam dengan kehormatannya? Ulama menyatakan, ana ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya sedekahmu diterima oleh Allah SWT. Masya Allah, itu kalau kita pikirkan adalah kenapa orang bisa punya personality yang begitu mengagumkan ini adalah karena tadi itu. Kalau kita pakai Al-Fatihah, karena masuk itu Rahman Rahimnya Allah, masuk itu Maliki Yaumiddin itu, sehingga semuanya menjadi iyyaka na'bud. Atau Abu Ayyub Al-Ansari, itharnya Abu Ayyub Al-Ansari, perhatikan, dia datang, Rasulullah punya tamu menjelang sore maghrib. Rasul tanya sama istri-istrinya, ada makanan enggak untuk makan malam? Enggak ada ya Rasulullah. Oke. Rasul tanya sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa ngasih makan malam tamu saya ini? Abu Ayyub langsung, ana ya Rasulullah. Dia bilang ke istrinya, ada makanan di rumah? Enggak ada, cuman tu'matu sibyan, cuman makanan untuk anak kita. Saya tanya, kalau istrinya tidak satu frekuensi, jadi ngasih makan tamu atau jadi berkelahi? Berkelahi lah. Sampean lebih cinta tamu yo daripada anak sendiri. Wah, tukaran itu. Keluar dalilnya itu kalau Ustadz atas kiai. Ini cinta kepada anak mas. Dan seterusnya. Menarik kalau kita pikirkan itu. Lampu dihidupin, dipersiapkan makanan, begitu menjelang makan dimatiin lampu agar tidak tahu untuk mengelabui sang tamu. Kenapa orang bisa memiliki kayak begitu? Karena iyyaka na'budu. Karena sudah dimunculin dari tadi itu. Pertama sudah safety first, dia sadar benar dia melakukan untuk Allah, dan seterusnya. Ya karena orang itu kalau mengikuti perintah Rasul itu sama dengan mengikuti Allah. Ya. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Dia sadar benar itu kesadarannya itu. Dan bagian dari Rahman Rahimnya Allah dan seterusnya. Itu yang disebut dengan iyyaka na'budu.
Itu kalau bisa itu kita building, mungkin Ustadzah jauh lebih jago di dalam menurunkan itu ke dalam konsep-konsep pendidikan. Menurut saya itu top banget. Orang harus dikenalkan Allah dari satu sisi. Sekarang ini sekolahan itu, misalnya orang sekolah-sekolah Kristen, teman-teman di Christian school misalnya, ngajarin yang sini, love, respect, cinta, semuanya lah. Yang dari sisi Rahman Rahim. Kira-kira itu cuman mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Tapi tidak Maliki Yaumiddin. Lah sekolah-sekolah yang kenceng-kenceng ngajarin Maliki Yaumiddin aja. Otoritas, hukum, powerful, dipecuti dan segala macamnya. Jadi ketundukannya nggak ada yang iyyaka na'bud, nggak ada ketulusan itu. Lah mestinya ada kombinasi itu. Bahkan caranya Al-Quran menarik, 3 lawan 1. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, baru Maliki Yaumiddin. Dan diberikan kapan Maliki Yaumiddin? Setelah ini dianjurkan dulu. Benar ya, semua yang punya powerful, orang itu selalu, jenengan kalau berhadapan dengan orang yang punya power, kita ini tidak suka. Dasarnya, anak tidak suka sama orang tua dasarnya, karena ngangkat ngatur. Sebenarnya begitu, watak manusia itu. Karena itu, mam, kenapa sih kok gini, mam? Misalnya tidak suka dia. Kita juga begitu, tidak terlalu. Suami istri juga begitu. Aduh susah yang data izin ya, masa gitu, karena kita tidak suka diatur. Karena itu orang tidak ada yang suka dengan pemimpinnya, dengan bupati, dengan pemerintah, cenderung tidak. Kenapa sih? Karena biasanya orang kalau punya power cenderung korup. Itu umum. Sampai kalau di barat, ya itu sudah jadi hadis mutawatir. Ya. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Itu sudah hadisun sahih itu, ya. Sudah tidak bisa dulu karena memang begitu power itu. Lah, kita ini kadang-kadang kepada Allah mikirnya begitu. Karena itu untuk urusan yang power diletakkan setelah kita membincangkan 3. Agar itu sudah menguasai dulu. Nanti kalau Allah ngatur otoritas, karena otoritas nanti berkaitan dengan aturan, dengan boleh dan tidak boleh. Orang bisa paham, anak bisa paham, murid bisa paham, itu muncul dari rahmaniyahnya Allah. Bukan muncul dari, memang dia sih yang memang jadi pemimpin. Bukan itu, seperti kita yang, karena orang tidak paham, kenapa saya kok begini. Itu masalahnya. Kita ini, itu mestinya yang harus diajarkan, sehingga makrifah kita kepada Allah itu baik. Dan kalau itu di-building pada jiwa anak, Masya Allah ya. Apalagi terus dia menyadari bahwa seluruh ibadah yang saya lakukan nanti semuanya, dari saya tidur sampai tidur lagi, itu tulus sebagai bentuk pengabdian saya kepadamu ya Allah. Dan dia dengan mudah akan menerima aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, bayangin bagaimana kita saja yang sudah lama Islamnya susah untuk bisa menerima secara rasional. Mungkin kalau iman kita menerima, tapi secara rasional, kenapa ya orang kalau berzina itu, kalau sudah punya suami atau punya istri, dilemparin batu sampai mati. Itu susah kita jelasin, coba bayangkan. Kalau kita jelasin sama orang barbarik sekali Islam itu ya. Kok kejam banget. Kan mending apalah ditembak aja lah sekalian, bayangin stoning. Dipendam, dilemparin batu sampai mati. Kan itu coba bayangin kalau kita tidak jelasin mulai dari Rahman Rahim ya Allah. Tidak bisa itu diterima oleh anak kita. Bagaimana terus kita jelasin anak kita? Kecuali kita jadi Islam liberal. Barulah oke, ini maksudnya adalah ini bukan stunning ya, tapi itu dilemparin dengan donat misalnya. Misalnya ya, wallahu a'lam. Tapi maksudnya kalau kita mau itu tentu itu harus dilihat dari Rahman Rahim itu, biar anak tidak keliru dan nanti akan menerima. Oke. Dan seterusnya. Caranya adalah, lihat misalnya di bentangan surat An-Nur, zina yang di sini itu diawali dari mana? Mau jauh sebenarnya. Kan itu kita harus utuh menjelaskan itu. Karena asumsinya kan begini, puncak dari relasi laki dan perempuan itu, ini juga harus di-building termasuk di institusi. Relasi laki dan perempuan itu puncak paling buruknya adalah perzinaan. Dan paling buruknya adalah kalau yang sudah punya suami dan punya istri masih melakukan perzinaan. Itu puncak, itu ibarat kanker. Dan
menarik. Saya kemarin nonton wawancaranya Deddy Corbuzier dengan kayak Lucinta Luna, siapa namanya, Millen Cyrus, ya. Yang kayak Lucinta Luna, cantiknya, tapi masih laki-laki. Tapi semua dari atas ke bawah itu sudah kayak perempuan, kecuali alat kelaminnya. Dia tidak mau operasi, tetap laki-laki, tidak kayak Lucinta Luna. Saya terhentak dari beberapa kalimat yang dia lontarkan. Salah satunya adalah, kata dia, laki-laki sekarang itu fantasinya sudah kemana-mana, fantasinya sudah liar, kata dia. Jadi kita yang dulu tidak membayangkan, laki-laki sukanya laki-laki, itu laki-laki sukanya perempuan, itu wajar. Orang sekarang itu, zina itu sudah menjadi kebiasaan. Dan dia sudah mau, bahkan sudah mau expert lagi, tahapan yang lebih gila lagi sebenarnya. Awalnya kan misalnya laki sama perempuan, di dalam pernikahan, itu kalau waras. Kalau tidak waras di luar pernikahan. Karena itu sudah biasa, dia mencari yang lain lagi. Laki-laki dengan laki-laki, nyari yang lain lagi. Oh, jenis makhluk yang antik begini nih. Setengah perempuan, setengah laki-laki. Jadi dia bayangin itu begitu. Kata dia, laki-laki sekarang fantasinya sudah aneh-aneh. Itu kan untuk nunjukin betapa rusaknya ini. Lah Quran itu juga ngatur, Islam itu juga ngatur social law yang kayak begini ini. Tapi kita tidak akan bisa menerima konsep hudud yang begitu keras itu kalau kita tidak jelasin mulai dari titik awalnya. Karena pasti anak kita tidak akan menerima Islam keras, tidak bisa. Islam itu barbari. Islam itu udah ketinggalan zaman hukumnya. Wong sekarang death penalty aja sudah digugat. Apalagi kita bicara death penalty model stoning. Gimana coba kita menjelaskan, terutama untuk konteks modern. Itu susah. Kecuali kalau kita melihatkan secara keseluruhan. Karena dalam Islam itu, asumsinya, kita mulai bayangin Islam hebatnya menurut saya. Silakan nanti dirunungi surat An-Nur. Dimulai dari private sphere, wilayah private. Karena yang kemungkinan orang melihat aurat itu di wilayah private. Oke? Karena itu dijaga oleh Islam. Kapan kita masuk ke wilayah private-nya orang? Kalau kita bertamu. Karena itu diatur aturan bertamu dalam agama. Agar jangan sampai waktu orang buka pintu rumahnya orang lain, kita melihat auratnya orang. Karena semua bentuk kemaksiatan dimulai dari melihat aurat. Kan itu An-Nur bicara tentang la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Kalau jenengan pikirkan coba, lah apa urusan medayo turun dari langit ke-7 sana ayat untuk ngatur. Coba kalau kita pikiran, kurang kerjaan tawang karo urusan medayo. Coba kalau kita pikirkan. Karena ini mau dipakai sampai ke zina sana arahnya itu. Tapi kalau kita ngelihat dari sini, nanti babakannya sampai ke sana, make sense kemudian. Karena itu setelah itu baru coba, setelah dari private sphere, orang pindah ke public sphere. Sebelum Anda masuk public sphere, di Islam sudah dikasih tahu, Ghaddul basar. Lower your gaze, reduce your gaze. Menarik agama ini, sangat rasional menurut saya. Dari setelah itu, lowering, baru setelah itu apa? Mulai jilbab diturunin, khimar diturunin. Karena asumsinya Anda tidak bisa melihat orang. Dan seterusnya, sampai nanti, sampai la taqrabu zina, sampai yang paling ujung. Kalau kita melihat ini semuanya, kita akan melihat betapa rahmannya Allah, betapa rohimnya Allah. Sampai ada masih jilid, baru rajam. Tapi kalau kita menjelaskan semuanya itu ke sana dalam rangkaian yang Rahman Rahim sama Malik Yaumiddin, insya Allah meskipun anak sekarang akan menerima. Kenapa itu harus di-publicite misalnya, stoningnya di-publicite? Karena seperti Al-Quran menggambarkan dia seperti kanker, sehingga dia harus di-stop agar dia tidak merembet kemana-mana. Dan sekarang kita melihat kejadiannya seperti sehari ini. Sudah tidak karu-karuan. Itu maksudnya. Karena itu kita butuh pengajaran yang benar tentang iyyaka na'bud. Sehingga itu benar-benar menjadi kepribadian kita. Baru kalau sudah iyyaka na'bud, kita layak untuk mendapatkan iyyaka nasta'in. Pasti ditolong kemudian.
Lah akan jadi mudah semuanya nanti. Orang jadi asking for help. Meskipun orang sudah kayak begitu, kan kewajarannya toh kita mengabdi dan sekarang kita minta tolong. Kenapa? Karena kita tahu yang powerful Allah, yang ownernya Allah, yang memiliki apapun Allah. Karena itu iya karena nasta'in. Dia tidak mudah mengandalkan anak akan punya kepribadian yang kokoh. Karena dia tahu tempat bersandar. Karena dia tahu tempat kepada siapa dia meminta. Sebagaimana yang bisa kita lihat karakternya pada para sahabat Rasulullah SAW. Menurut saya kan itu, karena Al-Fatihah itu atau ayat-ayat Allah itu benar-benar menjadi personality bagi para sahabat Rasulullah SAW. Yang terakhir sekarang, nomor 9 dan 10, dan dia sadar sesadar-sadarnya hidup itu tidak mudah. Bahwa untuk terus lurus berada di dalam Shiratal Mustaqim itu banyak godaannya. Karena itu dia minta petunjuk kepada Allah. Dan sekarang ada dua hal yang harus dia pikirkan. Satu, dia harus following good role model dan keeping away the bad role model. Di dunia ini, apalagi untuk usia anak-anak SMP, SMA, yang paling berperan sentral adalah role model. Musimnya Agnesmo semuanya. Musimnya apa? Role model itu penting. Nah, ini juga diajarkan. Kita ngikutin good role model, ya. An'amta alaihim, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau keeping away bad role model. Kita menjauhi role model yang jelek. Role model yang jelek dan harus ditanam. Nah sekarang ini role modelnya sudah jelek semuanya masalahnya. Anak-anak tidak tahu siapa role modelnya yang baik. Itu yang harus kita pikirkan. Harus diseleksi bagaimana dia menentukan role model dan segala macamnya. Biar tidak keliru apa yang menjadi harapan dia, contohnya dia, figur masa depannya dia dan segala macamnya. Saya pikir kalau ini bisa kita seriusi sampai kemudian diturunkan dalam bentuk yang lebih praktikal, bagaimana kita memiliki kepribadian sebagai guru dan sebagai murid dengan kepribadian Al-Fatihah, menurut saya akan menarik ya. Karena nanti dia akan satu, sadar benar ada kekuatan di luar dia yang boleh jadi sangat kuat untuk membelokkan dia. Dia start dari protection, safety first. Habis itu dia sadar dia melakukan destinasinya untuk siapa, karena siapa dia, dan seterusnya. Habis itu terus interaksinya dengan orang, dia berusaha untuk be kind and merciful, terus sampai nanti sebagaimana bahasan kita yang ke-9 dan 10, kemudian dia akan mengikuti good role model dan menjauhi bad role models. Ini penting karena kalau Anda perhatikan semua orang, karena kebaikan itu menular, demikian juga kejelekan itu menular. Kejelekan menular. Anda kalau perhatikan hampir semua orang-orang soleh itu ngikutin dengan siapa yang dia jadikan role model. Role model. Contoh misalnya, saya punya kiai di pesantren dulu, setiap minggu ngasih makan pakai nampan, ya. Setiap minggu makan satu pesantren, dia yang nanggung, Pak Yai, dia bikin makanan, terus kita makan bareng setelah khataman Al-Quran. Jadi karena tahfitan, dari subuh nanti asar baru selesai, kemudian makanan keluar. Dan Pak Yai ikut, jadi misalnya ada 100 orang, satu nampan 5 orang, nanti dia cari mana nampan yang isinya 4, dia join. Suatu hari dia cerita, kenapa dia melakukan itu? Kata dia, karena kiai saya dulu juga setiap minggu ngasih makan, kata dia. Dan bedanya, kalau kamu tak kasih tempe sama tahu, kiai saya dulu ngasih kambing. Karena orangnya kaya, kata dia. Sehingga hampir tiap minggu dia nyembelih kambing. Dan sama, dia juga ikut makan dengan santrinya, dan dia juga ikut khataman. Yang saya pikirkan adalah, kata dia, aku gak bisa niru banyak dari kiai saya, tapi minimal ini saya lestarikan. Itu goodnya role model, pengaruhnya role model. Nah sekarang ini kita butuh begitu. Ya minimal kalau kita tidak bisa menumbuhkan secara konkret role model, adalah role model yang bisa muncul dalam buku, dalam cerita, dalam perfilman, dalam apa, yang harus juga di-create untuk agar anak-anak bisa punya
siapa yang dia jadikan role model, ya, dan seterusnya. Bukan kemudian dibiarkan mencari role modelnya sendiri, sebagaimana yang hari ini kita bisa lihat untuk anak-anak muda di luar sana, ya.